Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Langsung saja di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar di video yang saya buat sebelumnya ya, yang udah lama kalau tidak salah, yaitu di video tentang obat ciprofloxacin. Ciprofloxacin itu merupakan salah satu jenis obat antibiotik ya. Antibiotik itu untuk antibakteri. Jadi untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik itu untuk membunuh bakteri intinya. Jadi langsung saja pertanyaannya, apakah boleh beli tanpa resep dokter? Itu yang ditanyakan ya. Baik teman-teman, setiap obat antibiotik itu tidak boleh dibeli sembarangan tanpa resep dokter. Karena obat antibiotik itu merupakan obat keras. Ya, ini sudah sering mungkin kita bahas di video sebelumnya ya. Ada logo obat kerasnya, logo tulisan huruf K, latar merah, lingkaran warna hitam. Itu artinya logo obat keras. Tidak boleh dibeli sembarangan. Nah, kenapa itu merupakan obat keras? Karena efek sampingnya itu bisa berbahaya bagi kesehatan kita sendiri. Ya memang obat itu agar kita sehat kan, tujuannya kita minum obat agar penyakit yang kita derita itu sembuh. Nah, tetapi tidak boleh sembarangan. Minum obat itu harus ada dosisnya, harus ada caranya, kapan kita minumnya, setelah makan atau sebelum makan. Apakah obat tersebut cocok bagi kita? Karena antibiotik itu rata-rata sebagian orang memiliki alergi terhadap antibiotik tertentu. Atau bahkan bagi orang yang sering mengonsumsi antibiotik, jenis antibiotik tertentu tidak mempan lagi bagi orang tersebut. Jadi alangkah baiknya kalau mau berobat, memang kita butuh antibiotik, lakukan pemeriksaan lagi sama tempat kita berobat, sama dokternya ya, di klinik. Dan lebih bagus lagi kalau klinik tempat berobat itu klinik yang sama atau dokter yang sama yang kita yakini ya, yang memang ahli dia. Kenapa demikian? Karena dokter kita itu nanti akan tahu kita antibiotik mana yang cocok dan antibiotik mana yang sudah sering diberikan kepada kita dan tidak ada efeknya atau apa. Memang sih di brosur obat itu ada dibuat tata cara minum obatnya, dosisnya, tapi itu kan hanya untuk umum ya teman-teman. Dan bagi sebagian orang bisa berbeda-beda ya, tergantung daya tahan tubuh orang tersebut, riwayat mengonsumsi obat, dan ada riwayat alergi atau tidak. Dan yang terpenting lagi teman-teman, mungkin di masyarakat awam mungkin banyak beredar asal minum antibiotik langsung sembuh. Berarti sembuhnya gara-gara antibiotik itu. Jadi kalau berobat nggak dikasih antibiotik itu rasanya nggak puas. Karena dengan minum antibiotik menganggap cepat sembuh. Yang padahal untuk minum antibiotik itu harus diperiksakan dulu tubuh kita. Kenapa? Karena penyebab penyakit itu bukan cuma bakteri, bisa saja virus, bisa saja kita terinfeksi virus. Dan gejalanya itu kan hampir sama, demam juga. Nah, demam kan bisa aja terinfeksi virus karena demam, lelah, nggak enak badan. Jadi seolah-olah minum antibiotik itu cepat sembuh, ya diminumlah antibiotik. Yang ada efek samping yang kita rasakan. Efek sampingnya itu banyak untuk antibiotik, bisa di sistem pencernaan, terutama ginjal lah. Kalau bagi anak-anak, ginjalnya itu bisa fungsinya bisa berkurang nanti lama-kelamaan gara-gara efek antibiotik itu. Dan antibiotik itu kan antibakteri. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri itu biasanya dia lebih spesifik. Maksudnya lebih terlokalisasi. Misalnya infeksi saluran kemih. Seperti ciprofloxacin itu kan untuk infeksi saluran uretra, saluran kemih, saluran perkemihan lah, dari kandung kemih, infeksi-infeksi bagian itu. Dan juga bisa juga untuk infeksi kulit. Infeksi ini juga untuk infeksi tulang. Setelah itu, walaupun itu obatnya untuk infeksi tulang, kita tidak boleh minum sembarangan. Maksudnya tidak minumnya kan ada aturannya, dosisnya berapa untuk kita sendiri. Itu kan harus diperiksakan biar tahu. Karena kenapa? Memang obat itu untuk menyembuhkan infeksi tulang, tapi efek sampingnya juga ke tendon. Tendon itu daging yang otot yang tersambung ke tulang, itu namanya tendon ya, yang menyambungkan itu. Jadi efek sampingnya malah ke situ nanti. Tendon kita menjadi
fungsinya jadi berkurang. Jadi intinya teman-teman, butuh resep dokter itu bukan hanya sekedar resep dokter ya, tapi untuk diperiksakan lebih lanjut apakah kita cocok dengan antibiotik tersebut atau tidak. Dan lagi teman-teman, memang sih di tempat kita ini kalau kita mau beli di klinik-klinik, kita beli sembarangan mungkin akan dikasih obat ciprofloxacin itu. Tetapi kembali lagi ke efek jangka panjangnya, baik enggak untuk tubuh kita. Untuk apa kita bisa beli tetapi itu tidak ada fungsi buat tubuh kita, atau malah menjadikan kita sakit di kedepan harinya. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Semoga teman-teman yang bertanya cepat sehat ya. Semoga yang sakit cepat sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Arigatou gozaimasu.